Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6483 menanam dan meraih. Adik Chu Feng, apa itu? Mengapa punyamu berbeda dengan punya kakek bajingan itu? Wen Sui awalnya tidak ingin bertanya karena tidak ada cara untuk berkomunikasi secara rahasia di sini, tetapi dia benar-benar penasaran. Dia tidak penasaran mengapa Chu Feng dan Jie Tianran tiba-tiba bisa membentuk formasi. Karena dia tahu itu pasti metode yang dipelajari Chu Feng dan Jie Tianran dari jimat sampah itu. Tetapi dia penasaran mengapa hal-hal yang diringkas Chu Feng dan Jie Tianran berbeda. Menurutnya, apa yang diringkas Jie Tianran tampak lebih menakutkan daripada milik Chu Feng. Kita perlu mendapatkan kekuatan di sini, hanya ketika kita memiliki kekuatan yang cukup, kita bisa membuka gerbang penghalang dan meninggalkan tempat ini. Ada dua cara untuk mendapatkan kekuatan ini. Yang satu sedang menanam atau benih, benda-benda yang ditanam memiliki kekuatan ini sendiri. Ada cara lain, yaitu melahap atau rebut. Kekuatan semacam ini juga tersembunyi di antara langit dan bumi. Metode melahap dapat melahap kekuatan yang tersembunyi di antara langit dan bumi, dan Anda hanya dapat memilih satu dari dua metode tersebut. Chu Feng tahu bahwa karena Jie Tianran mampu memadatkan objek ini, dia pasti telah mengetahui aturan di sini sejak lama. Jadi dia tidak menghindari Jie Tianran, tetapi memberitahu Wen Sui secara langsung. Jadi, itulah arti rebut dan benih sebelumnya yang didengar dari Shangguan Huangquan. Pada saat ini, orang di sebelah Jie Tianran menghela nafas dan kemudian menatap Chu Feng. Chu Feng, kamu juga melihat orang itu, kan? Yang mana? Chu Feng pura-pura bingung. Kenapa pura-pura bingung? Siapa lagi yang bisa? Tentu saja pemimpin sekte alam Zhu, Shangguan Huangquan. Karena kamu bisa datang ke sini, bagaimana mungkin kamu tidak bisa melihatnya? Kata orang di sebelah Jie Tianran. Jadi bagaimana jika aku melihatnya? Tanya Chu Feng. Tetapi ketika pihak lain menanyakan hal ini, Chu Feng mengerti bahwa Jie Tianran pasti juga bertemu dengan Shangguan Huangquan. Apakah menurutmu ketika Master Sekte Alam Zhu menulis kata benih, beliau memberikan bobot lebih padanya karena menganggap kata benih lebih penting, sehingga beliau memilih metode penanaman? Tapi, percayalah, pilihanmu salah, kata orang di sebelah Jie Tianran. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Chu Feng tidak bisa menahan tawa sinis, orang sok suci lainnya. Kau tidak terlihat seperti produk zaman ini, orang tua, kau tidak akan hidup lama lagi, kan? Kata Chu Feng. Sesungguhnya umurku sudah hampir habis. Kebetulan sekali aku bisa memanfaatkanmu, hantu kecilku, untuk mengisi kembali umurku. Mungkin, hari ini, orang di sebelah Jie Tianran tertawa sinis saat mengatakan hal ini. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Sambil berbicara Chu Feng meneruskan latihan rumus sihirnya. Tak lama kemudian, pohon muda Chu Feng mulai tumbuh dengan cepat, dan tak lama kemudian tumbuh menjadi pohon besar yang tingginya mencapai 1000 meter. Namun dibandingkan dengan Chu Feng, benda yang dipadatkan oleh Jie Tianran telah keluar dari cangkangnya dan berubah menjadi monster merah yang tingginya 100 meter dan panjang 300 meter. Meskipun dari segi ukuran, monster merah itu tidak sebesar pohon yang dipadatkan Chu Feng.
Namun aura yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dari pohon Chufeng, namun ada perbedaan mendasar antara keduanya. Pohon Chufeng memancarkan kekuatan aneh dan menjadi semakin kuat seiring pertumbuhannya. Monster merah yang dipadatkan oleh Jie Tianran sendiri tidak memiliki kekuatan aneh semacam itu. Namun saat ia membuka mulutnya yang berdarah, keluarlah kekuatan melahap yang aneh, menyebabkan munculnya kekuatan aneh di dunia ini dan masuk ke dalam mulutnya yang berdarah. Kekuatan aneh yang ditelannya secara alami jauh lebih rendah daripada yang terkandung dalam pohon Chufeng. Tetapi monster merah terus melahap dan berevolusi, mula-mula hanya ada satu mulut, tetapi muncul 3 mulut di kepala bagian belakang. Lebih jauh ke belakang, tidak ada lagi mata, hidung atau telinga, dan seluruh kepala hanyalah mulut. Ini makin aneh, tetapi makin kuat. Saat ini, pohon hijau yang dipadatkan Chufeng telah tumbuh setinggi 10.000 meter. Setiap daun memancarkan cahaya, dan sedikit goyangan ranting-rantingnya dapat memengaruhi perubahan atmosfer dunia ini. Pohon ini sangat sakral, monster merah yang dipadatkan oleh Jie Tianran juga tumbuh menjadi monster raksasa sepanjang 1.000 meter. Kekuatan aneh yang terpancar dari tubuhnya, meskipun tidak sekuat pohon Chufeng yang menjulang tinggi, sudah mulai mendekat. Namun, kekuatan yang terkandung di dunia ini jelas terbatas, dan kekuatan yang dapat diserap monster merah semakin berkurang. Tiba-tiba seluruh dunia dipenuhi dengan suara gemuruh, dan langit serta bumi di kejauhan mulai runtuh dan hancur. Keruntuhan menyebar ke tempat mereka berada. Melihat ini, Wen Sui buru-buru menatap Jie Tianran dan berteriak dengan marah, "Jangan hisap! Kau menyerap kekuatan dunia ini. Dunia ini akan runtuh karena monster jelekmu." Pada saat ini, sebuah retakan muncul di kehampaan tak jauh dari sana, yang merupakan gerbang penghalang. Sepertinya aku telah lulus ujian. Melihat gerbang penghalang yang besar, Wen Sui tampak gembira. Meskipun dunia runtuh, mereka masih bisa pergi. Meskipun metode yang dipilih berbeda, tampaknya Chufeng telah memperoleh lebih banyak kekuatan saat ini. Bahkan jika mereka pergi sekarang, mereka masih memiliki keuntungan. Melihat ini, Chufeng mengubah mantranya, dan pohon yang menjulang tinggi itu mulai menyusut, tetapi kekuatannya tidak berkurang. Chufeng ingin mengambil pohon ini dari sini, karena kekuatan aneh yang ada di dalam pohon itu pasti akan berguna nantinya. Jie Tianran terbang lurus menuju gerbang penghalang. Monster merah jelek itu mengikuti Jie Tianran seperti hewan peliharaan. Namun saat Jie Tianran tiba di gerbang penghalang, dia tiba-tiba berhenti, berbalik, dan merapal beberapa mantra sihir. Monster merah itu tiba-tiba berubah, seluruh tubuhnya berubah menjadi mulut berdarah. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang sangat kuat dilepaskan, tetapi kekuatan hisap terkonsentrasi pada satu titik, mengunci pohon menjulang tinggi milik Chufeng. Dan saat berikutnya, kekuatan aneh pohon menjulang milik Chufeng tampak jelas dilahap oleh monster merah itu. Jie Tianran, sialan, apakah kamu orang jahat? Wen Sui melihat ini dan mulai mengumpat. Chufeng tetap diam, tetapi mengerutkan kening dan mempraktikkan beberapa mantra, mencoba menahan serangan monster merah itu, meskipun berhasil, efeknya terbatas. Orang di sebelah Jie Tianran juga berbicara lagi. "Chufeng, apakah menurutmu tuan muda ini dan Jie Tianran tidak bisa melihat bahwa memilih metode penanaman dapat memperoleh lebih banyak kekuatan?" Tapi guru ini dan Jie Tianran sama-sama tahu satu kebenaran dengan sangat baik. Ujian di sini jelas bukan sekadar ujian biasa.
melainkan ujian yang erat kaitannya dengan dunia bela diri. Di dunia seni bela diri ini, mereka yang jujur dan berbakti hanyalah domba yang harus disembelih. Hanya mereka yang kejam dan berani merampok orang lain yang dapat berdiri di puncak dunia seni bela diri. Jika Anda harus memilih antara melahap dan menanam benih, Anda harus memilih melahap atau rebut. Seperti yang kami duga, binatang pelahap ini dapat berevolusi lagi setelah melahap sejumlah makanan tertentu. Sekarang, apakah kamu mengerti? Kamu pikir kamu punya keunggulan, tapi kamu tidak tahu bahwa kamu sebenarnya mempersulit kami. Orang di sebelah Jie Tianran sangat bangga. Karena setelah dilahap oleh monster merah, kekuatan aneh yang dipancarkannya telah melampaui pohon menjulang tinggi milik Chu Feng. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.